maksudnya Brigadir C. Di dalam sidang kode etik dari Pak Sambo kemarin, Pak Sambo dipecat secara tidak hormat, tapi Pak Sambo mengajukan banding. Mari kita lihat di sini apa sih yang membuat Pak Sambo ini mengajukan banding. Ada hal-hal apakah yang ada di dalam pikirannya Pak Sambo ini? Mari kita ungkap melalui kartu yang ini ya. Apa yang membuat Pak Sambo ini mengajukan banding? Kan kita jadi penasaran ya, karena Pak Sambo ini kan sudah mengakui dia otaknya, dia pelakunya dalam pembunuhan Brigadir C. Tapi mengapa dia mengajukan banding? Ada pikiran-pikiran seperti apakah yang ada dalam benaknya Pak Sambo ini? Mengapa Sambo mengajukan banding? Apa alasannya Sambo mengajukan banding? Ada simbol view, ada semacam ketakutan, ada kekhawatiran. Takut karena apa? Apa yang kamu takuti? Jenis fun, anak-anak. Selanjutnya, jadi dia memperjuangkan agar bisa banding itu demi anak-anaknya. Demi anak-anaknya. Karena Pak Sambo ini kan terancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun lebih, teman-teman, kalau saya baca-baca ya. Andai kata dia dihukum mati, tentunya dia tidak bisa dekat anak-anaknya. Andai kata dia dihukum 20 tahun, mungkin dia masih bisa bersama anak-anaknya. Tapi kita nggak tahu lagi nanti ketok palunya hukumannya yang berapa. Selanjutnya, saya cari tahu lagi mengapa kamu mengajukan banding. Hidden motivasi, ada tujuan-tujuan yang tersembunyi. Tujuan tersembunyi seperti apakah? The honoring pet, harga diri. Oh, jadi seperti ini. Selain dia berpikir tentang masa depan anak-anaknya, dia juga terpikir dengan harga diri, harkat martabatnya seperti itu. Karena Pak Sambo ini kayaknya masih mempercayai ucapan dari Ibu Putri bahwa Ibu Putri dilecehkan oleh Brigadir C. Kalau saya nggak percaya. Kenapa saya nggak percaya omongannya Ibu Putri? Dikarenakan begini, teman-teman. Ibu Putri ini seorang atasan, Brigadir C seorang bawahan. Andai kata Brigadir C berani membopong Ibu Putri, pastinya sebelum terjadi peristiwa itu mereka berdua sudah ada kedekatan, sehingga Brigadir C dengan begitu beraninya langsung membopong Ibu Putri. Nah, kenapa Ibu Putri melaporkan seolah-olah ada pelecehan? Karena tragedi itu mungkin diketahui oleh Kuat Ma'ruf. Makanya Ibu Putri berusaha membela dirinya dengan mengambil hitamkan Brigadir C. Saya rasa seperti itu. Andai kata tidak diketahui oleh orang tersebut, mungkin tidak ada pelaporan pelecehan. Selanjutnya kita gali lagi, apa yang membuat Sambo ini mengajukan banding. Jadi kita tahu alasan-alasannya ya, teman-teman. Apa alasannya Sambo mengajukan banding? The First Universe. The First Universe ini sebenarnya kartu yang bagus, tapi dilihat dari tema masalahnya. The First Universe ini ibaratnya alam semesta. Dia mengajukan banding untuk kebaikan bersama. Nah, kebaikan bersama ini kebaikan yang bagaimanakah? Karena menurut Pak Mahfud ND bahwa Sambo ini ada kekaisaran di tubuh kepolisian yang dipimpin Sambo. Nah, ketika Sambo ditangkap, tentunya banyak imbas yang terjadi. Nah, di sini ketika Sambo mungkin ditekan, dia akan mengungkapkan sesuatu yang mungkin akan berimbas pada hal yang lainnya.
Jadi di sini kayaknya ada tarik ulur ya teman-teman, karena Sambo ini mungkin mengerti sesuatu yang ada di tubuh kepolisian. Makanya di sini dia berani untuk melakukan banding, dikarenakan satu tadi demi masa depan anak-anak, yang kedua karena harga dirinya merasa direndahkan karena terjadi pelecehan tersebut, yang ketiga karena ada sesuatu yang membuat dia melakukan hal itu, yaitu masalah-masalah yang luas di dalam tubuh kepolisian yang diketahui Pak Sambo. Selanjutnya, masalah yang seperti apakah? Planning in action. Ini bagian dari planning, bagian dari rencana yang akan dijalankan. Wow. Jadi banding ini merupakan salah satu bagian rencana yang akan dijalankan untuk rencana selanjutnya. Rencana apakah yang ingin kamu jalankan di sini? Ada semacam komitmen teman-teman. Dia berharap ada komitmen antara dia dan pihak-pihak yang menekannya. Mungkin kalau dia dibegitukan, ditekan, nanti akan bersuara yang macam-macam. Mungkin seperti itu ya. Tapi mari kita lihat. Komitmen yang seperti apakah yang ingin kamu lakukan? Tentang orang-orang bermasker, orang-orang bertopeng. Jadi teman-teman, dari pihak-pihak yang terkait yang sudah diamankan, kayaknya masih ada yang belum terciduk. Makanya di sini Sambo berusaha mengajukan banding. Dan dia berusaha untuk merencanakan aksinya untuk ada komitmen terkait dengan orang-orang bertopeng ini. Tentunya orang-orang bertopeng ini bukan di bawah Pak Sambo, pastinya di atasnya, di atas Pak Sambo ini. Wow, semakin seru ya. Selanjutnya, ada rencana apakah terkait dengan orang yang bertopeng ini menurutmu? Apa yang akan kamu lakukan pada orang yang bertopeng ini? Deserving. Orang-orang yang bertopeng, orang-orang yang di atasnya Sambo, sebenarnya ini layak dilindungi menurut Pak Sambo seperti itu. Tapi kalau dari gugatan Pak Sambo ini nanti tidak di ACC, mungkin akan dibuka siapa-siapa orang ini. Mungkin loh ya. Jadi teman-teman, makanya ya kalau kita kerja itu harus lurus, harus jujur, jangan pelindat-pelindut. Ketika kita pelindat-pelindut kerjaannya, ada sesuatu hal maka akan dikorek-korek oleh seseorang. Seperti yang dilakukan Pak Sambo ini. Dia tidak mau terjebak sendiri di dalam kasus ini. Makanya dia mengajukan banding dengan harapan nanti ada komitmen terkait dengan orang-orang di atasnya, orang-orang yang bermuka dua menurut dia, dan orang-orang ini mungkin selama ini merasa selama ini dilindungi, tapi dengan ditangkapnya Pak Sambo ini dia akan menyuarakan itu nantinya ketika komitmen ini tidak disetujui. Ya seperti itu kalau menurut kamu ini ya. Tapi kita lanjut nanti saja, kita lihat bagaimanakah perkembangan dari kasus ini. Ini tadi kan alasan-alasan dari Pak Sambo mengapa dia mengajukan banding terhadap peristiwa yang dialami kemarin itu, sidang kode etik kemarin itu. Alasan yang pertama, dia memperjuangkan masa depan anak-anaknya demi anak-anak dan keluarga. Alasan yang kedua, karena harga diri. Alasan yang ketiga, karena di sini ada planning in action, rencana-rencana yang akan dilakukan Pak Sambo. Dia akan berusaha mengadakan komitmen, mengadakan perundingan kembali terkait dengan orang-orang yang selama ini mungkin masih dilindungi, tapi karena Pak Sambo tertangkap, dia tidak mau terjerat sendirian, dia akan buka-bukaan terhadap orang-orang yang ini bertopeng ini. Nah, seperti itu teman-teman. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.